top envoy to US President Donald Trump has asked FIFA to replace Iran with Italy in the upcoming Football World Cup, and that's according to a report from the Financial Times. The plan is an effort to repair ties between Trump and Italy's Prime Minister Giorgia Meloni after the two fell out. Di saat situasi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat belum mereda, Donald Trump lagi-lagi membuat gebrakan yang di luar nalar. Trump mengutus perwakilan untuk melobi FIFA agar bisa mencoret paksa Iran dari perhelatan Piala Dunia 2026. Presiden berambut pirang ini merasa dirinya punya hak yang setara dengan Presiden FIFA. Alasannya sederhana, Trump menyebut Amerika Serikat menjadi tuan rumah dan bisa bebas mengatur-ngatur. Trump pun mendesak Gianni Infantino agar memberikan kursi kosong tersebut kepada timnas Italia. Sontak saja, rencana agresif Trump semakin memanaskan hubungan Amerika dan Iran. Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani murka bukan main dan menegaskan negaranya tidak akan mundur dan tetap ikut serta dalam perhelatan tersebut. Dukungan untuk negeri para mullah terus mengalir deras dari kalangan federasi di berbagai negara. Kini Trump tak hanya menghadapi Iran, tetapi juga menghadapi kemarahan jutaan penonton setiap Piala Dunia. Sebab diplomasi ngaur Trump yang mencampur adukan olahraga dengan politik bisa mengancam keberlangsungan Piala Dunia 2026. Apa jadinya jika Piala Dunia 2026 dipastikan batal? Pastinya akan menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit. Cetak Gol coba merangkum kebijakan-kebijakan Donald Trump yang semakin di luar nalar sebagai berikut. Donald Trump cari gara-gara mendesak FIFA coret Iran. Belum saja kita menerima kabar baik soal perdamaian Iran-Amerika, Donald Trump lagi-lagi mencari masalah. Kali ini bukan menantang perang, melainkan mengganggu persiapan Piala Dunia. Trump baru-baru ini mengutus seseorang menjadi perwakilan Gedung Putih untuk menghadap FIFA. Utusan khusus sang presiden telah diminta agar FIFA bisa mencoret Iran dari Piala Dunia 2026. Ya, kamu tidak salah dengar. Presiden kelahiran New York ini secara gamblang memaksa negara yang lolos secara murni untuk segera mundur tanpa alasan yang begitu jelas. Utusan Gedung Putih menyampaikan bahwa Amerika Serikat punya hak untuk mengatur FIFA. Alasannya sederhana, karena negaranya sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Manuver nggak masuk akal ini semakin diperparah dengan usulan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang menyarankan FIFA agar memberikan kursi kosong tersebut kepada timnas Italia. Yap, tim nasional yang sudah 4 kali berturut-turut selalu gagal ke Piala Dunia. Salah satu yang menyarankan ide tersebut adalah seorang pengusaha terkenal asal Italia, yakni Paolo Zampoli. Apakah Italia sudah sefrustrasi itu sehingga harus merebut jatah yang seharusnya milik Iran? Zampoli bahkan sudah menyampaikan ide gila tersebut kepada Presiden Donald Trump. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah menyarankan kepada Trump dan Presiden Gianni Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, tegas Zampoli. Zampoli tak menampik bahwa ada faktor emosional di balik dukungan rencana tersebut. Dia ingin timnas Italia untuk tetap tampil di ajang 4 tahunan ini dengan cara apapun. Saya orang Italia dan akan menjadi mimpi melihat Gli Azzurri tampil di turnamen yang digelar di AS. Kami adalah 4 gelar juara dunia, seharusnya layak mendapat tempat itu, kata Zampoli. Kalau kita analogikan ide Zampoli sama saja seperti orang yang ingin bekerja tetapi tak punya kemampuan, sehingga harus memanfaatkan orang dalam untuk menyingkirkan yang bekerja keras. Ide Zampoli tentu bisa memanaskan suasana Iran-Amerika yang masih cukup memanas. Apalagi Trump dikenal sebagai sosok yang ambisius dan sangat ingin sekali menghancurkan Iran. Secara nggak langsung, ide gila ini diprediksi bakal diterima oleh Trump. Kalau kita menarik di luar konteks ini, baik Iran dan Amerika Serikat masih saja belum mau berdamai. Tentu, Trump ingin menggunakan kekuasaannya agar bisa memukul Iran dari berbagai sisi.
Tekanan lainnya juga datang dari sekutu Amerika Serikat, siapa lagi kalau bukan Israel. Israel Quds baru-baru ini menyampaikan kesiapan negaranya untuk kembali menyerbu Iran. Menteri Pertahanan Israel itu masih menunggu lampu hijau dari Donald Trump. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה, באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה, וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות, אבל הוא מכריז שהוא מנצח. כי ממש כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה, לא אכפת לו מהמחירים הכבדים שמשלמת האוכלוסייה. העיקר ההישרדות האישית, שגם היא לא מובטחת. כאשר תתחדש המתקפה הפעם, היא תהיה שונה וקטלנית, ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר, בהמשך למכות העצומות שספג משטר הטרור האיראני עד עכשיו, שירעידו ויקריסו את יסודותיו. Meskipun terus-terusan ditekan, para petinggi Iran tidak akan pernah mau disetir oleh Washington dan Tel Aviv. Kita harus salut dengan mental-mental para petinggi Republik Islam Iran. Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan, Iran tidak akan pernah mau menuruti permintaan Trump. Mantan perwira militer Iran itu menyebut negaranya tidak akan menyepakati damai sebelum Trump mengubah proposal. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. Ghalibaf juga bakal terus melawan dengan terus menekan Trump. Salah satunya tidak akan pernah membuka Selat Hormuz yang bisa kembali memicu kerugian untuk Amerika Serikat. Ghalibaf memastikan Selat Hormuz tetap ditutup selama blokade Angkatan Laut AS masih berlaku. Gencatan senjata lengkap hanya memiliki arti jika tidak dilanggar melalui blokade Angkatan Laut AS. Membuka kembali Selat Hormuz tidak mungkin di tengah pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata, kata Ghalibaf. Tetapi Trump memang menjadi sosok presiden yang keras kepala. Presiden AS ke-47 ini tetap menutup pelabuhan Iran dan bahkan mengarahkan militer untuk tetap siaga penuh. Iran tegaskan tetap bertahan dan tidak mundur. Mental baja di peperangan inilah yang menjadi bekal Iran untuk melawan rencana Trump. Negeri para mullah dengan tegas tidak akan pernah mundur dari Piala Dunia 2026, meski ditekan habis-habisan. Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI menegaskan kesiapan negaranya tampil di Piala Dunia. FFIRI bahkan menargetkan para skuad agar bisa tampil membanggakan. Fatemeh Mohejerani menegaskan Iran tetap mempersiapkan skuadnya dengan baik. Menurut juru bicara pemerintah Iran, ini adalah momentum untuk membuktikan diri. Mohejerani bahkan sudah menjamin kesiapan 100% tim yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengumumkan kesiapan penuh tim nasional sepak bola kita untuk tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat atas perintah menteri, kata Mohejerani. Bahkan Iran dijadwalkan akan menjalani training center di Turki. Nggak hanya menggelar latihan di luar negeri, Iran juga akan melakoni 2 uji coba melawan Nigeria dan Costa Rica. Kesiapan Iran untuk menyongsong Piala Dunia 2026 sekaligus membantah spekulasi yang beredar. Sebelumnya banyak rumor liar yang menyebutkan Iran bakal mundur. Trump bahkan sempat menantang Iran agar tetap berpartisipasi dalam perhelatan tersebut. Saat itu FIFA juga telah skenario untuk menggantikan timnas Iran.
Federasi Sepak Bola Dunia ini punya dua opsi potensial memasukkan dua kandidat negara dari Asia. Uni Emirat Arab menjadi calon karena mereka adalah negara non-unggulan tertinggi di zona Asia. Namun Iran menarik semua rencana tersebut dan tetap berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Negeri para mullah nggak ingin menerapkan mental kegagalan di dalam diri timnas Iran. Padahal secara logika, Iran seharusnya sudah harus mundur dari Piala Dunia. Perang melawan Amerika Serikat dan Israel bahkan telah menguras habis keuangan negara. Pemerintah Iran mengklaim negaranya menanggung kerugian hingga 270 miliar dolar atau 4.600 triliun rupiah. Belum lagi infrastruktur olahraga Iran yang juga ikut hancur dalam peperangan. Rudal Amerika Israel pernah menghantam arena olahraga besar di Teheran pada bulan Maret lalu. Berdasarkan laporan dari Iran International News, stadion berkapasitas 12.000 dikabarkan hancur lebur. Stadion dalam ruangan yang sebelumnya digunakan juga tinggal menyisakan struktur kecil. Kerusakan bahkan tidak hanya terjadi pada stadion utama, melainkan bangunan dan fasilitas olahraga di area sekitar, termasuk asrama atlet dan gedung baru milik Federasi Balap Sepeda Iran. Gak mengherankan, Republik Islam Iran sempat menuntut kerugian tersebut ke Israel dan Amerika. Fatemeh Mohajerani mengatakan, kerugian ini hanya perkiraan awal saja. Juru bicara pemerintah Iran itu mengatakan kerugian berpotensi akan terus bertambah mengingat luasnya peta kehancuran. Lagi-lagi Israel Amerika lari dari tanggung jawab dan ogah membayar kerugian. Faktor inilah yang juga menjadi penyebab mengapa perundingan damai di Islamabad gak kunjung menemui titik temu. Salah satu isu yang dikejar oleh tim negosiator kami dan juga dibahas di perundingan Islamabad adalah ganti rugi perang, kata Mohajerani. Nilai kerugian tersebut ditaksir dari puluhan ribu infrastruktur sipil yang hancur, mulai dari rumah penduduk, fasilitas energi, hingga rumah sakit yang hancur selama perang. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya, mumpung lagi diskon besar-besaran. Dukungan dari seluruh dunia untuk Iran bisa bertahan. Donald Trump kali ini nggak bisa menggunakan kuasa penuhnya seperti di medan peperangan. Sebab dukungan justru datang mengalir deras untuk timnas Iran agar tetap ikut berpartisipasi. Dukungan itu bahkan datang sendiri dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia ini menolak wacana yang dikeluarkan oleh pihak Gedung Putih soal pencoretan Iran dari Piala Dunia 2026. Menurut laporan, Gianni Infantino sama sekali tidak punya rencana untuk mencoret Iran. Infantino mengatakan FIFA punya aturan ketat yang memisahkan urusan politik dengan sepak bola. Keputusan tetap mempertahankan Iran juga menunjukkan bahwa FIFA nggak ingin terpengaruh oleh tekanan bilateral negara tertentu. Infantino memastikan Piala Dunia 2026 tetap berjalan sukses. Dukungan untuk Iran juga datang langsung dari Menteri Olahraga Italia, Luciano Buonfiglio. Pria berumur 75 tahun ini mengatakan ide yang disampaikan Zampoli sangat tidak masuk akal. Buonfiglio bahkan berani menyebut Italia tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026. Pertama, saya tidak berpikir bahwa itu mungkin terjadi. Kedua, saya justru merasa tersinggung. Sebuah tim harus berada dalam kondisi layak untuk tampil di Piala Dunia, tegas Buonfiglio. Senada dengan Buonfiglio, Abodi juga menganggap Italia sudah kehilangan kesempatan. Bahkan dia menganggap Iran yang layak mendapatkan tempat tersebut dibanding negaranya. Hal itu tidak layak, sebuah tim seharusnya lolos di lapangan bukan dengan melobi, kata Abodi. Dukungan serupa juga disuarakan oleh negara-negara Eropa. Kita semua tentu sudah tahu dengan kabar pemboikotan Piala Dunia oleh para peserta benua biru. Nampaknya isu mundurnya beberapa negara Eropa bukan sekedar isapan jempol belaka. Ditambah lagi, hubungan Uni Eropa dengan Amerika Serikat sedang tidak baik-baik saja. Sampai dengan saat ini, timnas Spanyol masih berpegang teguh dengan keputusannya. Negeri Matador baru akan bermain di Piala Dunia 2026 sampai Palestina terbebas dari kekangan Israel. Ditambah lagi, Piala Dunia 2026 diprediksi bakal kurang berjalan seru. Faktor keamanan juga dipertanyakan dengan banyaknya kejadian-kejadian mencekam di beberapa negara tuan rumah. Gak mengherankan sebagian para penggemar sudah membatalkan tiket Piala Dunia.
saya sudah memesan tiket, tapi batal berangkat karena situasi politik yang semakin memanas, kata salah satu fans. Dengan banyaknya polemik yang terjadi, Piala Dunia 2026 pun sempat disarankan pindah ke Inggris. Hal itu diutarakan langsung oleh Jeff Stelling pada awal tahun kemarin. Mantan presenter Sky Sports itu meminta FIFA untuk segera bergerak cepat. Pasalnya Piala Dunia 2026 ini bakal diselenggarakan tinggal menghitung bulan saja. Apabila lambat, maka persiapan-persiapan yang dilakukan dipastikan akan batal dan terhambat. Inggris belum merasakan lagi tuan rumah sejak terakhir kali di tahun 1966. Di tahun tersebut menjadi momen tak terlupakan karena Inggris berhasil meraih trofi Piala Dunia pertamanya. Buat kamu yang lagi cari kaos lengan panjang yang oversize, kami mau merekomendasikan kaos dengan kualitas tinggi. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebijakan-kebijakan Donald Trump yang semakin di luar nalar. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah FIFA bakal tetap berpegang teguh pada pendiriannya atau justru tidak kuat menahan tekanan dari Donald Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.